Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Pisces, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik. Ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi Pisces yang kebetulan aja di saat ini sedang terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga ya. Nah, jadi kita akan cari tahu di sini bagaimana koneksi hubungannya kamu dengan dia si ya yang bebek selingkuhannya kamu ya. Oke. Tapi sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba untuk mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik Pisces, ini dia. Nah, ada energi dari Three of Swords reverse, kemudian ada King of Wands, kemudian ada energi dari Strength, berikut ada energi dari Temperance reverse, dan berikutnya ada energi dari Page of Cups reverse. Oke, jadi kalau melihat sebenarnya minat seseorang ini tuh kepada kamu sempat ini menggebu-gebu banget gitu ya. Oke, dia bisa aja sudah tahu kalau kamu ini tuh sebenarnya sudah jadi lakinya orang, sudah jadi bininya orang, tapi ya dia juga nggak bisa membantah ya dirinya dia, yang dia dimana dianya itu tuh tertarik betul sama kamu gitu ya. Jadi kalau Mari bilang ini kayaknya sempat berjuang banget ini ya, sempat berjuang banget untuk memungkinkan kamu punya ikatan yang intim, mesra kepada dia. Memang kalau untuk hal yang serius, katakanlah untuk menikah dengan kamu, bisa-bisa memang tidak ada gitu ya. Tapi di sini tuh yang dia tawarkan hanyalah sebuah relationship asmara cinta-cintaan, memang betul gitu ya. Berjuangnya dia bukan untuk berjuang menikahi kamu atau dinikahi oleh kamu, tapi berjuang kayak gimana caranya ceritanya asmara cinta segitiganya kamu ini tuh bisa berkelanjutan dengan dia. Beberapa ini tuh kayaknya hubungan asmara cinta bersegi-segi nih ya. Jadi kayak ada sempat dianya itu tuh larut gitu loh pada rasa tertariknya dia ini sama kamu gitu ya. Chemical tubuhnya yang seolah-olah menunjukkan bahwa dia jatuh cinta habis-habisan sama kamu, nampaknya pernah dia alami dan pernah kamu lihat ya di situ. Tapi seturut perjalanannya waktu, seturut perjalanannya relationshipnya kalian, bisa-bisa memang energi itu tuh turun di sana loh. Yang tadinya oke, kita pacaran ya gitu. Tadinya begitu. Tapi ya nampaknya kayak mengalami kebosanan juga di sini ya seseorang ini. Ada rasa bosannya kalau Mari lihat. Dan ternyata ya setelah dia coba gimana ya rasanya dengan lakinya orang, dengan bininya orang, dia ngerasa oh kayak gini. Oke lah, cukup gitu ya. Dan berikutnya dalam interaksinya kalian berdua kayaknya banyak ternyata di matanya dia itu tuh perbedaan latar belakang gitu ya. Entah ternyata wah kaget dia lihat kamu, kamu ternyata anak konglomerat, anak pejabat RI 1 misalnya gitu ya, lingkungan RI 1 misalnya. Waduh, sementara dia hanya tukang bubur misalnya dia hanyalah tuan takur di daerah doang ya, di kampung ya. Waduh, beda nih gitu ya, jauh beda. Ada di sana ya. Nah, tadinya dianya itu tuh seneng sama cewek yang tough, tangguh, mandiri. Terus dia lihat kamu, oh alah manja, orangnya melekat ternyata, merepotkan. Beda ya, beda. Aku nggak suka cewek yang kayak gitu. Taunya dia tadinya itu tuh kamu adalah cowok yang misterius, ya cool gitu. Setelah deket sama kamu, kamu cowok bawel ternyata. Gitu ya Pisces ya. Kamu cowoknya ternyata kamu melekat ya. Nggak ada cool-coolnya kamu gitu. Nggak cocok. Itu dia. Itu loh. Jadi kayaknya dia ada salah prediksi ya tentang siapa kamu. Imajinasinya dia wah udah kayak bikin kamu dewa dewi, tapi setelah icip-icip dia beberapa waktu sama kamu, walah
kayak gini doang. Yang ada tuh kok jadi bertengkarnya lebih banyak ya. Tapi ini tuh lebih kayak perbedaan karakter ya, perbedaan karakter, perbedaan ya kondisi keadaan lah, ya kondisi keadaan, latar belakang. Ini tuh hal yang fundamental memang, gitu ya. Bukannya dia kayak, waduh kamu nggak sampai ekspektasi, sangka-sangka di balik hijabnya kamu, rambutnya kamu panjang, ternyata rambutnya kamu cuma pendek. Nah, bukan itu kan hal-hal yang remeh-temeh kan. Gitu. Oh ternyata di balik cadarnya kamu itu misalnya ya, mari bukan menyentil agama ya, tapi kayak mau menyatakan dengan analogi mungkin lebih mudah untuk dipahami ya. Jadi jangan lihatnya Mari sedang ngomongin agama tertentu, tidak, sama sekali tidak. Misalnya oh di balik cadarnya kamu dia sangka kamu ya giginya itu tuh putih, ternyata ya agak kuning-kuning karena kamu merokok misalnya ya. Gitu. Nah, di sana. Jadi kayak ada rasa udah puas. Udah puas. Asam, garam, enak, nikmat, dan kemudian eneknya ya sudah dia rasa udah cukup. Gitu lah. Kayak semacam icip-icip sama kamu, dan icip-icip ini tuh sudah kayak bikin kenyang. Oh, udah. Ada seperti itu kalau Mari lihat ya, ada. Nah di sana. Dan memang untuk di saat sekarang dia itu tuh bukannya dia gampang untuk pisah sama kamu, enggak juga. Walaupun dia tahu, oh kayaknya nggak cocok nih, nggak bakalan lama nih. Ada sih pemikirannya dia, nggak bakal lama lagi nih. Sebentar pun kami sudah akan selesai. Ntar juga, ya udah gitu, larut aja. Apa namanya? Bukan larut sih, tapi kayak yang ya udah akan berjalan, dan kemudian perjalanannya itu tuh menuju pembubaran gitu aja menurut si seseorang ini. Jadi kayak yang tanpa pun dia merasa dia harus memaksakan diri untuk tinggalin kamu, namun dia rasa ya pasti akan ada masanya kamu dan dia berdua berpisah gitu ya, berpisah. Terlebih-lebih kalau ternyata di saat ini pun kamu kayak yang tidak mau banyak effort ya di matanya dia gitu ya, bahwa kamu juga kayak nggak ada kok usahanya kamu, upayanya kamu untuk mencegah dia pergi, untuk mencegah hubungan kalian ini tuh berakhir gitu ya. Kalau dia lihat tidak ada pencegahan dari kamu, ya sudah, dia tahu itu cepat atau lambat ya nggak ada apa-apa lagi nih. Ini hanya menjadi kisah untuk beberapa minggu saja, beberapa bulan saja, atau hanya sebatas beberapa tahun doang. Sudah ada kepikiran si dia seperti itu. Tapi dia nunggu juga ini kamu. Tadi kan kata Mari, untuk perjuangan melepaskan kamu tidak. Tapi dia bisa aja tuh kayak menunggu perjuangannya kamu ke dia itu tuh kayak gimana. Walaupun dia ini seorang pria ya, dan kamu seorang wanita. Tapi ini orang kayak seneng juga ini, dikejar, diburu, diusahakan, diupayakan. Seneng juga ini. Gitu ya. Nah jadi kalau dia diam-diam saat sekarang, misal ya dia diam-diamnya dia itu tuh ya dia akan biarin, udahlah aku diemin aja lah gitu kan. Tapi kemudian dia tuh kayak, tapi kalau Pisces datang chatting aku bales sih gitu dianya. Udahlah aku nggak usah nelfon, tapi kalau Pisces nelfon ya udah aku jawab juga sih. Udah aku nggak usah ngajak ketemu, tapi kalau Pisces ngajak ketemu oke juga sih gitu. Gitu modelnya dia gitu ya. Tapi ingat ya, diantara masih tetap ingin sama kamu dengan berakhirnya relationship ini, setidaknya untuk di saat sekarang ya, sebenarnya pilihannya dia itu tuh lebih kayak berakhir aja deh gitu lah. Lah orang udah bosen juga kan, udah ngerasa cukup juga kan gitu ya. Tapi dia nggak ngotot. Kalau dia dihipnotis nih, ditanya hatinya dia terdalam, kamu mau apa sih sama Pisces, mau lanjut atau enggak? Ya enggak juga sih kalau mau lanjut, tapi enggak mesti juga sih harus pisah gitu. Lebih kayak cenderung energinya ogah-ogahan, tergantung dari bagaimana moodnya kamu aja gitu kalau si dianya. Di sana ya. Baik, sekarang Mari akan tarik energi dari dirimu ya. Oh iya sih ya.
Ya kalau kamu mau, kamu juga nggak ada nih sungguh-sungguhnya sama si dia ya, nggak ada gitu. Bahkan ada kemungkinan kamu juga tegaan dengan orang ini. Kamu ada tegaan juga, bukannya kamu nggak ingin gitu ya, egonya kamu pun tetapnya itu ada, pengen seneng-seneng sama dia ya, pengen happy-happy sama si dianya gitu ya. Tapi ya ada ini hal-hal yang kamu lakukan itu tuh yang kayak mencegah ya, mencegah kalian berdua menikmati happy-happy, menikmati bersenang-senang gitu. Jadi mari lihat, ini tuh nggak ada yang seriusnya nih kalian berdua. Ini hanya permainan cinta-cintaan doang ya nih, tapi bisa dikatakan cukup seru. Cukup seru. Nggak tahu lah ya, entah sudah berapa kali kamu ngomong kita pisah, kita putus ya. Iya, ngedengerin kamu, misalnya nih, kamu bolak-balik ngomong pisah, ngomong putus. Itu sih juga bisa bikin dia jadinya ilfil ngelihat kamu. Bisa ya, Pisces. Di sana. Kamu bisa aja kayak yang, udahlah kamu selingkuh sama dia, kamu cari lagi selingkuhannya kamu dengan orang lain ya. Ada ini kalau mari lihat itu loh, kayaknya kamu kayak takut merasa terikat ya, macam ada seperti perang di sini dari dalam dirinya kamu, Pisces. Jadi kayak seolah-olah kamu mau relationshipnya kamu sama si dia ini tuh relationship yang hanya datangin keuntungan bagi kamu, sama sekali tidak untuk dia gitu loh ya. Nggak mau kamu, dianya itu tuh kayak merasa bangga, merasa senang, merasa happy dengan kamu, nggak mau kamu. Gitu loh. Kalau mari lihat. Ya. Jadi, kayak misalnya lah gini. Ya, kamu mau dia itu tuh jadi server, ya. Dia itu tuh jadi pelayan bagi kamu, pelayan atas egonya kamu. Gitu lah. Jadi kamu mau dia yang kelepek-kelepek, jatuh cinta mati-matian sama kamu. Kamu mau dia yang berjuang habis-habisan untuk kamu. Kamu mau banget di sini tuh kamu kayak kelihatan eksklusif di matanya dia. Gitu loh. Kamu ingin happy-happy sama dia, tapi kamu nggak mau dia happy sama kamu. Gitu. Ya. Kamu bisa aja jadikan dia selingkuhan, tapi kalau dia menjadikan kamu selingkuhan, kamu nggak rela. Misalnya gini contoh, kamu sudah jadi lakinya orang, kamu udah jadi bininya orang, ya, dan kamu jadikan dia sebagai orang ketiganya kamu, selingkuhannya kamu. Tapi ternyata misalnya dia ini tuh adalah juga suaminya orang atau bininya orang, kamu bisa aja tuh cemburu tuh sama bininya dia, kamu cemburu sama lakinya dia, kamu mau dia jadi duda, kamu mau dia jadi janda, tapi kamu juga nggak mau kok ngelepasin suaminya kamu atau istrinya kamu, gitu. Mari lihat. Agak-agak juga kamu ini, Pisces. Kamu jadikan dia selingkuhannya kamu, tapi kamu kalau lihat dia deket sama cewek lain, sama cowok lain, oh berang kamu, ngamuk kamu gitu, nggak kuat kamu gitu. Kamu bisa aja ngecuekin dia, tapi kalau giliran dia ngecuekin kamu, nggak seneng hatimu gitu. Kayaknya kamu takut dimanfaatin sama dia gitu ya. Kamu takut dimanfaatin. Gitu loh. Karena kamu ingin mengambil manfaat juga dari dia. Gitu. Bisa-bisa ada juga di sini tuh kayak perasaan tidak layaknya kamu ya. Misalnya kamu ngelihat wajah dia ganteng banget gitu ya. Cantik sekali dianya. Terus kamu bandingin sama dirimu, wadah aku mukanya ya pas-pasan. Jauh banget dari Angelina Jolie misalnya kan. Sementara dia udah setara Brad Pitt misalnya. Ya. Di situ. Wah, aku ini tuh nggak ada bandingannya sama Sarwenda. Sementara dia seperti Gio gitu ya, yang lagi hype kan. Mari lihat di tok-tok gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi kamu bisa kayak kecil hati juga nih lihat dia. Akhirnya apa? Banyak perangainya kamu di sini. Banyak banget perangainya kamu gitu ya. Kamu tiba-tiba kayak cari-cari masalah, cari-cari isu dengan dia, ngajak dia berantem, ngajak dia ribut, ngeblokir dia. Kalau mari bilang sih kamu Pisces di sini tuh tega ya, tega kamu sama si seseorang ini. Gitu. Ya, kamu hanya cari kepuasan ego sih. Kalau mari bilang sih sebenarnya kamu itu tuh bukan jahat ya,
bukan jahat, hanya saja kamu kayak yang ya agak-agak juga gitu ya. Ada agak-agak tidak adilnya gitu lah, ada kayak over, ada kayak omong kosongnya kamu di sini ya. melihat hubungan ini gitu loh maksudnya Mari ya. Kamu jadiin dia selingkuhanmu, tapi kamu mau dia setia sama kamu. Kamu mau jadiin dia sumber kebahagiaannya kamu, tapi kamu bisa cemburu, merasa selalu kurang akan apa yang sudah dia lakukan ke kamu. Jadi kalau Mari bilang sih nggak cocok ya. Kamu ini tuh main-main cinta-cintaan kayak gini. Udahlah kamu setia aja sama binimu sama lakinya kamu. Nah kalau Mari boleh kasih saran gitu loh. Kalau nggak nanti melalui dengan dia habis juga nih energinya kamu. Apalagi jika kamu tidak bisa menikmati ya. Jika kamu tidak bisa menikmati relationship ini, kamu bisa aja menderita. Tapi kalau kamu bisa menikmati, enak banget ini ya, enak banget. Idealnya jangan ya, tapi kalau memang itu adalah keputusannya kamu tetap bercinta-cinta, ya monggo. Kalau kamu bisa menikmati, banyaknya nih keuntungannya kamu bisa kamu dapatkan dari dia, gitu lah. Jadi ya sampai sejauh ini tuh kamu adalah pengendali. Kamu sadar atau nggak sadar Pisces, tapi kamu adalah pengendali relationship-nya kalian, gitu ya. Kalau dia bisa banyak dia memberikan hal-hal baik bagi kamu, tapi kalau kamu siap dianya ya. Bisa dia habis-habisan kamu kerjain ini, bisa. Sampai mau diar anak orang, gitu ya. Sampai lemes dia kamu kerjain itu tuh bisa. Yang tadi tuh yang kata Mari, kayaknya dia udah ngelihat nggak idealnya kan, sangka-sangkanya dia wah kamu bakalan baik sama dia, kamu bakalan gini, kamu bakalan gitu, tapi ternyata tidak gitu loh ya. Alih-alih kamu sering bersikap manis sama dia, lebih sering kamunya itu tuh tanda petik ya tegaan gitu ya. Tegaan kamu sama ini anak orang gitu ya. Tapi dia ini dapat pelajaran juga deh nih, gimana efeknya kalau main-main sama lakinya orang, main-main sama bininya orang, main-main sama pacarnya orang, gitu ya. Gimana ini rasanya? Nggak selalu indah bung, kan gitu kan? Nggak selalu indah tante, gitu ya. Nih ketemu sama kamu soalnya. Kalau kamu mau marah, kamu bisa marah. Langsung kamu ngebawel dia, gitu ya. Kalau kamu nggak mau ngebawel dia, pak, putuskan koneksi, blokir, kan gitu ya. Nah di sana. Kalau kamu nggak seneng hati sama dia, kamu kerjain dia, bikin dia panas, bikin dia apa, mau diar ini pokoknya. Mau diar gitu. Dan memang itu memang kayaknya niatannya kamu juga ya, alih-alih mau berkasih sayang, tapi niatannya kamu lebih kayak cenderung mau nyakitin dia. Macam ada sebuah sensasi nikmat ya yang kamu rasakan kalau kamu bisa ngelihat orang ini tuh pucat pasi mukanya, gitu ya, merayu kamu, memohon-mohon kepada kamu, berjuang berusaha demi kamu. Kamu menikmati sensasi itu. Mari lihat, kamu bukan mencari sesuatu yang permanen di sini. Namanya kalau sensasi kan datang pergi, ada, timbul, lepas, hilang, kan gitu ya. Kayaknya kamu mencari itu dari seseorang ini, gitu loh. Kamu menikmati permainan keras dari kamu, gitu ya. Mungkin kamu dapat rasa bangga ya, bisa ngeliat anak orang nangis, apalagi kalau dia laki-laki kamu perempuan, bangga, gitu ya. Kalau dia memohon-mohon menjadi tanda petik budak cintanya kamu, udah kayak ngalah-ngalahin Ratu Elizabeth ya sensasinya ya. Walaupun rakyatmu hanya satu biji manusia ini kan gitu ya, seneng gitu ya. Nah gitu lah. Jadi ya seseorang ini tuh kalau Mari lihat ya, tapi kamu lucunya gini, misalnya kamu ngecubit dia, maunya kamu walaupun dia sudah kamu cubit, dia jangan mundur, dia jangan menyerah sama kamu, gitu ya. Dia datang lagi, nah nih cubit, mau cubit berapa kali lagi, 10 kali lagi, nah ambil nih. Maunya kamu gitu kan. Dan apakah dia memang mau seperti itu? Ya untuk sementara ini sih masih mau. Masih mau
gitu ya. Walaupun mungkin intensitas maunya itu tuh tidak seperti dulu-dulu. Kalau dulu dia bisa membuka celah peluang kepada kamu untuk kamu sakiti. Kalau sekarang ya tidak sebanyak dulu. Kalau dulu bisa, misalnya gini ya, awal-awal hubungan kalian, dalam 1 bulan kamu bikin ini anak orang kebingungan 5 kali dalam 1 bulan. Dia izinkan kamu, ya, tanpa dia sadari, dia izinkan kamu melukai dia, menyakiti dia, bikin dia bingung selama 5 kali. Tapi dalam perjalanannya waktu bisa-bisa ya nggak 5 kali lagi lah bos, 1 kali sebulan gitu ya. Tapi tetap ada celah, ada kesempatan kamunya itu tuh nge-punch dia gitu ya, ngecakar dia misalnya, ngejambak dia misalnya ya, ngejambak jiwanya, mencakar jiwanya gitu ya, ngemplangin jiwanya, ada tetap kesempatan. Nah seperti itu ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Libra, ada energi dari Leo, berikut energi dari Scorpio, Gemini ada di sini, Cancer hadir, Pisces ada, berikut energi dari Sagittarius dan Aries hadir menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.